Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 7 November 2025 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa ke-31 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma 15 ayat 14 sampai dengan 21. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan 4. Bait pengantar Injil diambil dari surat pertama Yohanes 2 ayat 5, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 8. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 8 November 2024, tanggal 4 November 2022, dan tanggal 6 November 2020. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 dan tanggal 5 November 2021. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 8 hanya ada pada Injil Lukas dan merupakan bacaan pembuka dari Injil Lukas pasal 16, di mana setelah membacanya menimbulkan banyak pertanyaan di benak penulis, antara lain, mengapa Yesus Kristus menggunakan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur? Mengapa si Tuhan justru memuji kecerdikan bendahara tersebut di akhir cerita? Dan ajaran apa yang ingin disampaikan oleh Yesus Kristus dalam perumpamaan tersebut?
Sahabat Kuntum yang terkasih, apabila kita membaca Injil Lukas pasal 14 sampai dengan 16, kita akan menemukan bahwa Yesus Kristus hendak menyampaikan tentang kehidupan kekal. Dalam perumpamaan tentang perjamuan, kita bisa baca dalam Injil Lukas 14 ayat 12 sampai dengan 24. Yesus Kristus hendak menyampaikan tentang Allah yang berbelas kasih dalam perumpamaan tentang domba, dirham, dan anak yang hilang. Kita bisa baca dalam Injil Lukas pasal 15. Dan Yesus Kristus ingin menyampaikan tentang apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh kehidupan kekal. Kita bisa baca dalam Injil Lukas pasal 16. Sahabat Kuntum yang terkasih, Injil Lukas pasal 16 berpuncak pada kisah tentang orang kaya serta Lazarus yang miskin. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Dalam perbandingan serta perumpamaannya, Yesus Kristus bermaksud menyampaikan maksud tertentu dalam ajaran-ajarannya dan membandingkan kebaikan Allah Bapa dengan kebaikan manusia, di mana jika sebagai manusia seseorang bisa baik kepada sesamanya, maka apalagi Allah Bapa di surga. Di akhir perumpamaan pada bacaan Injil hari ini terlihat jelas perbandingan tersebut. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 16 ayat 8. Ibarat seorang tuan dalam perumpamaan bacaan Injil pada hari ini, Yesus Kristus bukan berarti menyetujui tindakan tidak jujur sang bendahara. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus ingin menyampaikan bahwa jika bendahara yang tidak jujur itu bisa memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menyelamatkan masa depannya, maka kita juga seharusnya bisa memanfaatkan kesempatan dan anugerah dari Allah Bapa untuk mempersiapkan masa depan kita, yaitu hidup kekal. Dan ibarat kekayaan Tuhan dalam perumpamaan bacaan Injil pada hari ini, maka Allah Bapa juga mempercayakan kekayaannya kepada kita semua dalam rupa anugerah Roh Kudus, pengampunan, kasih, dan Putranya sendiri sebagai penebus salah serta dosa dan penyelamat kita. Oleh karena itu, maka sudahkah kita cerdik seperti bendahara dalam perumpamaan pada bacaan Injil hari ini dengan menggunakan berbagai anugerah yang telah diberikan Allah Bapa untuk keselamatan kekal kita? Untuk dapat beroleh keselamatan kekal dan menjadi bagian dari kerajaan Allah, maka kita perlu bertobat dan melakukan perubahan perbuatan yang baik dan benar pada diri kita sendiri. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu Allah Tritunggal Maha Kudus akan tiba. Hal inilah yang mencerminkan kita sebagai anak-anak terang dan anak-anak Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 16 ayat 8. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini kepada jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam.